lagi. Puji Tuhan untuk segala kebaikan yang telah Tuhan berikan kepada saudara dan saya. Kalau saudara dan saya pada pagi hari ini bangun dengan kekuatan, dengan kesehatan, Tuhan memberikan kesempatan kepada kita semua untuk terus berkarya, bahkan mengikuti Dia dalam sepanjang kehidupan kita. Anugerahnya besar bagi kita. Segala yang kita alami semuanya berasal daripada Tuhan, dan Tuhan ingin menolong kita untuk semakin setia, semakin mengasihi Dia, dan semakin berbuah di dalam kasih karunia. Haleluya. Haleluya. Sebab Engkau baik Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu yang kami alami dalam hidup kami. Kebaikan-Mu nyata ya Tuhan, anugerah-Mu besar berlimpah, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Sepanjang hidup kami merasakan kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hari
kami melimpah dengan syukur. Hati kami memuji Tuhan, bahwa kami terus untuk menyembah dalam hadirat-Mu yang kudus, mengasihi Engkau dengan sungguh sepanjang hari, setiap hari, bahkan sepanjang hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan selalu baik bagi kita, dan Dia mau memimpin hidup kita. Saya akan membacakan firman Tuhan dari Injil Yohanes 15 ayat 9 hingga ayat yang ke-17. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Jikalau kamu menuruti perintah-Ku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku, seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Semua itu Kukatakan kepadamu, supaya sukacita-Ku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintah-Ku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang sahabat yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang Kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah Kudengar dari Bapa-Ku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi Akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Beberapa ayat yang menarik, yang tentu saja dapat menjadi perenungan bagi kita ketika Tuhan berbicara kepada para murid-Nya. Firman Tuhan berkata, seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah aku juga telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita merenungkan ayat yang ke-9 ini, pertama kita akan merasakan atau mendapat kesan, mendapat arti, mendapat pengertian bahwa Yesus itu mengasihi saudara. Yesus itu menyayangi saudara. Yesus sungguh-sungguh memberikan perhatian khusus spesial kepada saudara dan kepada saya, tentu saja kepada kita semua. Bahkan saya percaya kepada semua umat manusia. Oleh karena itu, yang pertama yang patut kita pahami, Yesus itu mengasihi saudara. Nah, apakah saudara sungguh-sungguh menyadari bahwa Yesus mengasihimu? Ketika saudara menyadari bahwa Yesus mengasihimu, tentu engkau akan menjalankan pola kehidupan yang semakin berbeda, kehidupan yang terus diubahkan, karena kasih Yesus ada di dalam kita. Oleh karena itu Tuhan katakan, tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Jikalau kamu menuruti perintah-Ku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku. Tinggal di dalam kasih Yesus adalah ketika kita menuruti perintah-Nya, seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih. Jadi ketika kita ingin tinggal di dalam kasih Kristus, maka yang harus dilakukan adalah ikuti perintah yang Ia berikan. Apakah kita mengikuti perintah-Nya? Kalau saudara belum berupaya, belum berusaha, atau bahkan sama sekali tidak mau atau sulit mengikuti perintah Tuhan,
maka kalau berdasarkan ayat ini, kasihnya masih dipertanyakan, kasihnya kepada Tuhan. Jika saudara katakan saudara mengasihi Tuhan, maka saudara dengan penuh keyakinan mau Tuhan, saya mau Tuhan, saya mau Tuhan, ikut perintah. Perintah Tuhan kan tentu saja banyak sekali. Perintah untuk beribadah. Kalau saudara masih susah untuk beribadah pada hari Minggu, maka sesungguhnya saudara tidak berupaya untuk tinggal dalam kasih Tuhan. Perintahnya berdoa. Kalau saudara masih susah untuk berdoa pada pagi-pagi hari atau kapanpun yang saudara tentukan, ya. Atau saudara masih keberatan ketika diajak, ayo doa, ayo doa, ayo doa, yuk doa setiap hari, yuk doa setiap yang sudah kita tentukan. Kalau saudara masih susah itu, maka sebenarnya saudara tidak ingin menuruti perintah Tuhan. Dan kalau tidak ada usaha untuk ikut perintah Tuhan, maka tidak ada usaha untuk tinggal dalam kasih Tuhan. Kalau saudara tidak ada usaha untuk tinggal dalam kasih Tuhan, maka sebenarnya saudara, saya harus katakan terus terang, masih dipertanyakan kadar kasihmu kepada Allah itu seperti apa. Kadar kasihnya biasa, berat, oke, semuanya ya. Kasih kita tuh harus kasih yang betul-betul berat bagi Tuhan, bukan beban ya. Tetapi benar-benar kalau ditimbang kasih itu benar-benar full gitu bagi Tuhan ya. Benar-benar kasih yang luar biasa. Wah, kasihnya itu kasih yang dahsyat, bukan kasih yang karena terpaksa, berat bebannya, tetapi dalam arti kasih yang benar-benar bagi Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, semua itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Sukacita menjadi penuh kalau sukacita Yesus ada dalam kita. Sukacita Yesus ada di dalam saudara dan saya ketika kita berupaya terus setiap hari untuk mengasihi Dia, tinggal di dalam Dia, turut perintahnya. Saya percaya kalau kita menyadari bahwa saya sudah berusaha untuk ikut Tuhan dengan baik, ikut Tuhan, perintah Tuhan, mengasihi Tuhan, ada sukacita. Kalau kita tahu, walaupun hanya kita yang tahu bahwa kita tidak sungguh-sungguh ikut Tuhan, dalam hati kita itu ada tuduhan-tuduhan. Hati kita kan jujur ya. Sehebat apapun orang berbohong, baik kepada orang atau kepada dirinya sendiri, pasti ada suara yang kecil di dalam hatinya, kamu belum serius loh ikut Tuhan. Oleh karena itu, sukacita tidak akan pernah terjadi kalau kita tidak terus berupaya untuk taat kepada Tuhan. Mengapa hidup penuh dengan kegelisahan, penuh dengan rasa bersalah, penuh dengan rasa tertuduh? Karena apa? Gak sungguh-sungguh ikut Tuhan. Masih ada dosa-dosa yang disimpan, masih ada ketatan-ketatan yang kita abaikan, masih ada ketidaktaatan dalam hidupmu. Kalau rohaninya belum mau, kita rasa kehidupan rohaniku kering terus ya. Jangan-jangan kita belum sungguh ikut Tuhan. Jangan-jangan ada dosa yang saudara dan saya simpan. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Nah, sekali lagi Tuhan katakan, aku telah mengasihi kamu. Kasihnya besar. Oleh karena itu ada tanggung jawab di sana. Yuk kita saling mengasihi satu dengan yang lain. Itu adalah ketatan perintah. Mari kita saling mengasihi. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabatnya. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang perintahkan kepadamu. Yesus sekali lagi menekankan bahwa kasih yang besar itu adalah kasih yang mengorbankan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kita adalah sahabatnya, dan Yesus telah menunjukkan kasih yang hebat dan kasih yang besar kepada kita. Terima kasih Tuhan. Itu yang harus kita katakan. Kita adalah sahabatnya. Dia sudah mati bagi saudara dan saya. Dia mau saudara dan saya mengalami pertumbuhan. Dia mau saudara dan saya mengalami pemulihan. Dia mau saudara dan saya mengalami hal-hal yang luar biasa dalam pengalaman dengan Dia. Sekali lagi Tuhan katakan, Dia tarik lagi, kita adalah sahabatnya, kita adalah orang yang dikasihinya. Dan kemudian Dia tegaskan lagi,
adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan. Ada sukacita, ada persahabatan di sana. Ada hubungan yang akrab dengan Tuhan. Tuhan ingin mengasihi saudara dan saya. Tuhan katakan, aku tidak menyebut kamu lagi hamba. Hamba tidak tahu apa-apa yang diperbuat oleh Tuhannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa. Perhatikan di sini. Tuhan mau kasih tahu sesuatu. Tuhan mau bukakan banyak rahasia bagi saudara dan saya. Tetapi syaratnya adalah saudara dan saya harus bersahabat. Persahabatan dengan Dia. Persahabatan itu syaratnya satu yang Tuhan katakan. Engkau harus turut perintahku. Itu persahabatannya. Maka ketika persahabatan itu kita dapatkan, perintah itu kita lakukan, sukacita itu akan mengalir bagi saudara dan saya. Sukacita itu mengalir karena kita tahu sungguh dan pasti bahwa saya belajar terus untuk mengasihi Tuhan dengan kekuatan, dengan kemampuan, dengan segala daya upaya saya. Tetapi lebih daripada itu, Tuhan siap menopang kita untuk terus mengasihi Dia dalam kehidupan kita. Firman Tuhan ayat 15 ayat 16. Ini ayat yang luar biasa. Ini ayat yang meneguhkan saya ketika saya ingin menjadi seorang yang betul-betul menyerahkan seluruh hidup kepada Tuhan. Bukan kamu yang memilih aku. Perhatikan di sini. Bukan kamu yang memilih aku. Kita jangan kegeeran. Bukan kita yang pilih Tuhan, tetapi katanya Tuhan apa? Aku yang pilih kamu. Artinya ada otoritas yang Allah tunjukkan di sini. Saudara itu percaya kepada Kristus karena Dia pilih, bukan karena kita. Kalau karena kita, nggak bakalan mulai-mulai. Tuhan sudah pilih kita, Tuhan sudah tentukan kita. Bukan kamu yang milih aku, tapi akulah yang memilih kamu. Perhatikan, apa rencana Tuhan? Aku menetapkan kamu supaya kamu pergi. Wah, ini menarik. Pergi, artinya kita melakukan sesuatu. Artinya kita pergi dari kehidupan lama kepada kehidupan yang baru. Dari semua aktivitas-aktivitas yang hanya mementingkan diri kepada aktivitas yang mementingkan kerajaan Allah. Dia mau supaya kita pergi loh. Pergi dari semua keegoisan kita. Pergi dari semua pikiran-pikiran kita. Pergi dari semua hal yang hanya berpusat kepada diri sendiri. Perginya kemana? Pergi kepada rencana Tuhan. Ikut Tuhan. Ya, banyak orang yang suka menyanyikan lagu, ikut Engkau saja Tuhan, gitu ya. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Tetapi dalam kesehariannya, kadang-kadang kita jarang ikut Tuhan. Yang kita ikuti itu adalah keinginan kita sendiri. Banyak orang hanya mengikuti kehendak dirinya sendiri, lupa mengikuti kehendak Bapa di surga. Kita harus pergi, harus berangkat, harus melangkah, harus bergerak tahun demi tahun. Coba kita evaluasi. Awal tahun barangkali kita punya mimpi, Tuhan saya mau taat kepada Engkau. Tapi kemudian ketika di penghujung tahun kita mendapati belum taat aku ini Tuhan. Oleh karena itu, mari kita terus renungkan, evaluasi hidup kita. Apakah kita telah pergi dalam arti ikut kehendak Bapa di surga, supaya kamu pergi dan kemudian menghasilkan buah, dan buah itu tetap. Kita harus tunjukkan ya. Dari buahnya lah kamu akan kenal siapa Dia, kan begitu ya. Buah itu, buah apa? Karakter kita. Buah apa lagi? Bawa jiwa kepada Tuhan. Buah apa lagi? Kerinduan kita untuk terus beritakan firman Tuhan, beritakan Injil Tuhan, bahwa dalam Yesus Kristus ada keselamatan. Yesuslah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itu yang Yesus katakan. Kita harus sampaikan itu kepada dunia. Kita harus tawarkan itu, kita harus wartakan itu. Supaya apa? Supaya buah kita ini makin mantap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Penutup ini luar biasa saudara. Ini sangat-sangat luar biasa. Apa yang Tuhan katakan, apa yang Tuhan janjikan. Yang pertama tadi kata ingat, kita itu dipilih oleh Tuhan. Yang kedua, Tuhan perintahkan untuk pergi. Lalu kemudian Tuhan tetapkan lagi kita akan menghasilkan buah, dan buah itu tetap. Lalu ya bagian terakhir ini
Ini menarik sekali. Apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Perhatikan, di situ ada janji jawaban doa. Saudara, mari kita mulai mengasihi Dia, bersahabat dengan Dia, tinggal di dalam kasih-Nya. Sukacita kita dipengaruhi oleh sukacita dari Allah. Lalu kemudian kita sadar bahwa kita ini orang yang dipilih oleh Tuhan. Lalu sadar bahwa kita ini adalah orang yang harus pergi ikut Tuhan. Lalu sadar bahwa kita adalah orang yang harus terus menghasilkan buah. Ada pertumbuhan iman, ada pertumbuhan iman. Lalu kemudian Tuhan janji Dia akan mendengar, Dia akan menjawab doa. Sampaikan kepada Bapa karena Dia siap menjawab doa saudara dan saya. Lalu kemudian di bagian 17 ya, kasihlah seorang akan yang lain. Nah, ini satu buah kehidupan yang harus terlihat. Mari kita saling mengasihi satu dengan yang lain, mengasihi Bapa, mengasihi sesama, dan tentu saja dengan demikian kita akan menjadi terang di tengah-tengah dunia ini. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan baik bagi saudara. Tuhan mengasihi saudara. Tuhan mau lakukan sesuatu bagi saudara. Oleh karena itu, jangan keraskan hatimu. Datanglah kepadanya. Dia siap memberkati saudara. Dia siap menolong kehidupan saudara. Terpujilah nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa untuk segala kebaikan. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu, untuk pemilihan, untuk segala yang luar biasa Engkau berikan kepada kami. Ada janji sukacita, ada janji persahabatan di sana, ada janji buah yang Engkau tempatkan dan tetapkan bagi kami, dan ada janji jawaban doa bagi kami. Terima kasih Tuhan. Oh Bapa, kami datang padamu Tuhan. Bapa, pada saat ini kami datang, kami berseru kepadamu. Berkatilah umat-Mu hari ini. Siapapun mereka yang mengikuti Mesbah Pagi, dimanapun mereka berada, Tuhan berkati. Apapun yang mereka kerjakan, Tuhan buat berhasil. Apapun tantangan dan pergumulan hidup mereka, Tuhan berikan jalan keluar. Jikalau mengalami sakit penyakit, dalam nama Yesus, Yesus penyembuhmu saudaraku. Yesus penyembuhmu, dalam nama Yesus, Yesus akan sembuhkan siapapun yang mengalami sakit kelemahan tubuh. Kami bersyukur untuk kasih setia-Mu Bapa. Jikalau ada yang berulang tahun, Tuhan berkati dengan umur panjang dan kesehatan yang tetap. Tuhan memberkati dengan kelimpahan, Tuhan memberkati dengan kekayaan, dengan kehormatan. Tuhan memberkati dan melawat hidupnya. Bagi yang hari ini sedang ada dalam tugas pekerjaan, Tuhan memberkati. Kuatkan, mampukan untuk menyelesaikan semua target-target dan tujuan. Tuhan memberkati. Tuhan, kami berdoa bagi yang sedang menempuh pendidikan, yang mencari ilmu, kami berdoa dalam nama Yesus, lawat mereka, sertai mereka, baik yang di perguruan tinggi, sekolah menengah, sekolah dasar, sampai kepada taman kanak-kanak. Tuhan memberkati, Tuhan menyertai. Terima kasih Bapa, pada saat ini kami datang kepadamu. Kami berseru, kami berserah bagi gereja-gereja Tuhan. Jikalau ada di antara kami yang sedang melayani, menghadapi tantangan-tantangan dan persoalan, baik secara internal, eksternal Tuhan, kami berdoa dalam nama Yesus. Tuhan memberkati, Tuhan lakukan sesuatu, Tuhan bawa untuk gereja-Mu mengalami terobosan. Hamba-hamba Tuhan, Tuhan berkati. Pendeta gembala sidang, Tuhan berkati. Pergumulan mereka Engkau perhatikan, air mata mereka Tuhan Engkau melihat. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan yang hidup, yang luar biasa. Anak, istri, suami Tuhan berkati. Lawat para hamba-hamba-Mu yang melayani, baik sebagai gembala sidang, baik sebagai pendeta di satu tempat, ataupun dalam organisasi, ataupun sebagai pengajar di sekolah-sekolah teologi, ataupun sebagai misionaris utusan-utusan, baik di suku-suku terabaikan, baik di luar negeri. Kami berdoa dalam nama Yesus. Tuhan lawat urapi mereka. Jikalau mereka mengalami kesulitan-kesulitan secara ekonomi, Tuhan penuhkan, Tuhan kirimkan berkat-berkat-Mu. Tuhan bukakan tingkap-tingkap langit.
Bapa, dalam nama Yesus, jikalau ada di antara orang-orang yang bersama-sama dengan kami sedang bergumul menyembunyikan satu dosa yang selama ini sulit sekali ditinggalkan, Bapa, dalam nama Yesus, Engkau adalah pemulih sejati. Engkau yang sanggup memulihkan seseorang sehingga mengalami pertumbuhan iman, mengalami pertumbuhan rohani yang semakin kuat dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa bagi bangsa kami, Engkau lawat bangsa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih karena Tuhan terus memberkati bangsa ini. Bangsa ini telah melewati 77 tahun dalam rentang kemerdekaan yang Kau berikan kepada kami. Engkau memberkati perwakilan-perwakilan rakyat, berikan kemampuan kepada mereka untuk dapat bekerja, merencanakan, membuat peraturan undang-undang, mengawasi, menganggarkan segala yang baik. Tuhan akan lawat, Tuhan berkati mereka, baik di pusat, baik di daerah. Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan, memberkati aparat keamanan kami TNI dan Polri. Tuhan berkati, baik Panglima maupun Kapolri. Tuhan lawat mereka, Tuhan sertai mereka, Tuhan mampukan mereka, berikan hikmat kebijaksanaan. Kami serahkan presiden kami serahkan wakil presiden kami serahkan para menteri, kami serahkan gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah, sampai kepada lingkungan-lingkungan terdekat dan terkecil. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, sebab Engkau memberkati bangsa kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik dan tidak pernah berubah. Bapa, pada saat ini kami datang kepadamu, lawat dan berkatilah seluruh kehidupan semua orang, jiwa-jiwa yang terhilang, supaya mereka menemukan Tuhan Yesus adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Orang-orang yang sedang mencari kebenaran, orang-orang yang sedang mencari jalan keselamatan itu, kami berdoa dalam nama Yesus, pertemukan dengan kami, pertemukan dengan siapa saja, untuk mereka dapat dibawa datang kepada Kristus. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih Tuhan yang besar. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa untuk semua upaya orang percaya untuk membawa orang untuk terus bertumbuh dalam Tuhan. Program-program pemuridan Tuhan berkati, program-program doa Tuhan memberkati, semua bentuk ibadah Tuhan berkati, agar nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Kami juga berdoa terus untuk pelayanan digital dalam dan berbagai cara. Kami berdoa dalam nama Yesus, supaya itu terus dapat digunakan untuk mewartakan Injil ke seluruh dunia, sehingga semua bangsa akan mendengar, semua tempat akan dijangkau. Dan dengan demikian kami mempercepat kedatangan Tuhan Yesus Kristus sekali yang kedua. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk Engkau. Kami bersyukur Tuhan, kami serahkan secara khusus Tuhan generasi-generasi masa kini, mereka yang bergumul dengan tantangan oleh karena masa digital. Mereka berurusan dengan internet, mereka berurusan dengan semua tawaran-tawaran yang ada. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu, berikan hikmat supaya mereka mengambil hal yang baik, hal-hal yang positif, bukan yang negatif, bukan yang memicu mereka untuk masuk dalam dosa-dosa tersembunyi. Dalam nama Yesus kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Bapa, kami memberkati bangsa, kami memberkati umat Tuhan, memberkati umat manusia, kami memberkati gereja Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan yang penuh kuasa, sebab Engkau baik, sebab Engkau setia kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan ke dalam tangan-Mu semua kehidupan kami hari lepas hari. Biarlah lawatan Tuhan terus terjadi, kuasa Tuhan terus dinyatakan, kemurahan Tuhan terus dinyatakan, damai sejahtera Tuhan dilimpahkan bagi kami semua, sukacita Tuhan mengalir bagi umat-Mu, dan nama Tuhan senantiasa kami muliakan. Terima kasih Bapa, umat Tuhan dimanapun Engkau berada, Engkau diberkati, Engkau disertai oleh Tuhan. Oleh karena itu Bapa, kami serahkan seluruh hidup kami, dan biarlah hanya Engkau yang diagungkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyimpan
wajahnya dan beri Kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Berkat dari Allah Bapa, kasih dan keselamatan dalam Yesus Kristus, pimpinan, penyertaan, hikmat dan kuasa, segala hal yang luar biasa oleh kuasa Roh Kudus Tuhan menyertai umat Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati, dan biarlah nama Tuhan dimuliakan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Sekali lagi, Yesus mengasihi saudara, dan Dia sangat memperhatikan hidup saudara dan saya. Haleluya, haleluya. Selamat pagi, shalom.